Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia ini dari 1043. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kepemilikan dan akad pelajaran fikih. Pengertian milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun, berada dalam kekuasaannya. Menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu 1. Kepemilikan penuh, 2. Kepemilikan materi, 3. Kepemilikan manfaat. Menurut Dr. Husein Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3. 1. Kepemilikan pribadi atau individu, 2. Kepemilikan publik atau umum, 3. Kepemilikan negara. Contoh-contoh kepemilikan. 1. Kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang. 2. Kelompok namun bukan untuk umum, contohnya rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. 3. Kepemilikan publik atau umum, yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya jalan raya, laut, lapangan olahraga, dan lain-lain. 4. Kepemilikan negara, contohnya gedung sekolah negeri, gedung pemerintah, hutan, dan lain-lain. Hikmah kepemilikan. Ada beberapa hikmah disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain: 1. Terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat. 2. Terlindunginya hak-hak individu secara baik. 3. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. 4. Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Pengertian akad. Menurut bahasa, artinya ikatan atau persetujuan. Menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan, contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Rukun dan syarat akad. Orang yang bertransaksi syaratnya antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Barang yang diakadkan syaratnya antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Sigat. Syaratnya dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan qabul. Harus ucapan yang bersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad. 1. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. 2. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis seperti perjanjian pada kertas persegel atau akad yang melalui akta notaris. 3. Akad perantara utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil pada orang lain agar bertindak atas nama pemberian manted. 4. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. 5. Akad taati, saling memberikan. Akad yang sudah berjalan secara umum, contohnya beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung membeli tanpa tawar-menawar. Hikmah akad antara lain: 1. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material. 2. Timbulnya rasa tentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. 3. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. 4. Terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. 5. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.